Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meneruskan surat Toha, yaitu pada ayat yang 100 berapa? 100 123. Qala ihbita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, ihbita minha, turunlah kalian berdua darinya, dari surga, jami'an, semuanya. Ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya menjadi musuh, adalah musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan manakala datang kepada kamu dariku petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang amat sempit, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata waktu itu, Rabbi, Tuhan, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dan sungguh aku dulu melihat. Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, seperti demikianlah dulu sudah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau abaikan dia, dan seperti itulah pada hari ini engkau diabaikan. Terlalu panjang sampai situ. Tapi tanggung.
wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan seperti demikianlah kami balas orang yang melampaui batas. Walam yu'min, dan dia tidak percaya, tidak beriman dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat Tuhannya. Dan sungguh azab akhirat lebih keras, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi dari akhir dari kisah Adam yang ke-6 yang disebutkan dalam surat Taha ini, akhirnya setelah Allah SWT mengangkat atau memberi taubat kepada Adam alaihissalam dan memberi petunjuk, maka turunlah perintah Allah, ihbita. Itu khitabnya yang diperintah itu kan adalah Adam dan Hawa, Adam dan istrinya. Jadi turunlah kamu berdua dari surga itu. Min jami'an, semuanya itu termasuk iblis yang sudah dulu diusir. Ya, dia nanti di bumi itu, ya, ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kamu bagi sebagiannya menjadi musuh. Kenapa menjadi musuh? Karena Adam, iblis itu sudah berjanji atau bertekad untuk mengajak anak cucu Adam itu sama-sama dia nanti ke neraka. Jadi akan menyesatkan Adam dan anak cucunya agar dia kufur, tidak beriman, ya, dan akan menderita sama dengan kutukan Allah kepada iblis. Anak Adam juga akan terkutuk sama dengan dia. Itulah tekad iblis. Itu menjadi musuh. Karena itu menjadi musuh bagi Adam dan anak cucunya. Ba'dukum li ba'din aduun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka manakala datang kepada kamu dariku petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan lagi sengsara. Ya. Jadi sudah dibuat antisipasinya oleh Allah SWT, yaitu dengan mengirimkan peringatan ajaran-ajaran jalan yang lurus melalui para nabi. Dan siapa yang menunjuk itu, yang mengikuti jalan lurus yang diturunkan oleh Allah SWT, maka selamatlah dia. Jadi sekali lagi diingatkan bahawa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini setelah dia mendapat taubat dari Allah SWT. Jadi dia tidak membawa dosa. Ya. Itu supaya diulang lagi pada ayat ini, karena sebelumnya summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Fataba alaihi. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Maka Adam diajar, diberi petunjuk oleh Allah supaya dia bertaubat. Maka dikatakanlah, ya, konon doa-doa, tapi yang dikenal Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zalamtu nafsi wa in lam taghfir li wa tarhamni
lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi doa-doa itu diucapkan oleh Adam alaihissalam bersama istrinya, dan taubatnya diterima oleh Allah SWT. Jadi Adam tidak membawa dosa turun ke bumi, kerana dosanya itu sudah diampuni oleh Allah SWT. Jadi inilah perselisihan antara ajaran orang-orang Nasrani yang mengatakan Adam itu diturunkan ke bumi tidak pernah diampuni dosanya. Dia membawa dosa dari surga ke bumi ini, dan dosa itu diturunkan kepada anak-anak cucunya. Ya, jadi dosa turunan. Baru nanti dosanya itu ditebus oleh Isa alaihissalam atau Yesus di tiang salib. Ya. Barulah Allah berdamai dengan manusia. Itu ajaran Nasrani. Di dalam Al-Quran dinyatakan, ya, kerana sebelum Nabi Isa sudah banyak nabi-nabi, ya, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Itu ya orang-orang suci yang diutus oleh Allah SWT, tidak ada dosanya, mereka maksum. Ya, seandainya baru di zaman Nabi Musa baru diampuni, maka berarti para nabi itu mati dalam keadaan berdosa kerana belum diampuni. Ya. Nah, apakah kalau begitu tidak ada halal dan haram? Jadi setelah ditebus oleh Isa alaihissalam, dosa anak Adam ini tidak ada lagi halal yang haram, semuanya boleh. Paling-paling dosa kejahatan manusia bisa diampunkan atau minta maaf kepada gereja, kepada pendeta, dengan kewajiban tertentu membayar, diampunilah dosanya. Seperti itu saja. Tapi kita lebih mudah lagi. Walaupun kita tidak ditebus dosanya dengan Yesus, ya, kita terjerumus. Semua orang itu berdosa. Semua orang itu pasti terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi lebih mudah, tidak perlu datang ke ustaz, tidak perlu datang ke masjid, cukup sendiri menyesali perbuatannya, minta ampun kepada Allah SWT langsung, diampuni oleh Allah SWT, insyaAllah. Kan lebih mudah itu, dan dijamin innallaha tawwabur rahim, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu penerima taubat, maha penyayang. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Itu jaminan Allah SWT kepada orang yang taubat. Ya, lebih sulit di agama ya, seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani, harus mengakui dosa di depan pendeta. Ya. Kalau tidak, dosanya tidak terhapus dia. Ya, itulah siapa yang mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah untuk manusia, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Ya.
Ada yang menerjemahkan tidak akan binasa. Ya, beda dikit lah. Kalau binasa dia habis. Ya, sudah hancur dia. Tapi sengsara tidak. Sengsara itu di dalam neraka la yamutu wala yahya. Dia disiksa terus. Nah, itulah kesengsaraan hari kiamat. Ya. Jadi beda dengan syaqa dengan halaka. Halaka itu hancur dia, binasa. Jadi wala yashqa, tidak sengsara atau tidak menderita. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah itu, yaitu wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan akhirnya kepada dengan Al-Quran Al-Karim, siapa yang berpaling darinya, dari ajaran Allah itu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang amat sempit. Donka, yaitu dayik, sama dengan doqa, dengan yang sempit. Tapi kalau dayik itu sempit itu lebih umum lah. Kalau dongka itu itu terjepit. Dan nanti akan dikumpulkan hari kiamat dalam keadaan buta. Heran dia, kenapa dia buta? Dulu di masa dunia mataku bagus, melek. Ya. Nah, itulah karena dia di dunia itu buta, dia tidak melihat, tidak memandang ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT di dunia ini. Dia abaikan. Dan di hari akhirat itu juga wa kadzalikal yauma tunsa. Maka di akhirat itu juga orang-orang itu akan diabaikan pula dengan berbangkit dalam keadaan buta. Iaitulah peringatan dari Allah SWT diinformasikan kepada kita, siksa neraka itu asyaddu, lebih keras. Ya. Jadi sekeras-kerasnya hukuman dan siksaan di dunia ini, sekeras-kerasnya derita dan sengsara di dunia ini, akan lebih keras siksaan di akhirat itu. Akan lebih keras kesengsaraan di akhirat itu. Dan wa abqa, tidak mengenal waktu, dia akan berlaku selama Allah menghendakinya. Tak putus dia. Itu bagi yang percaya, menggigil kulitnya mendengarkannya, dan tidak sanggup dia sedikit pun melanggar larangan-larangan Allah. Tidak sanggup meninggalkan perintah-perintah dari Allah SWT. Itulah yang diingatkan oleh Allah dalam kisah-kisah ini. Sampai pada surat Taha ini sudah 6 kali diingatkan kepada kisah Adam ini. Ya, hendak juga dengar itu terlalu. Ya, itulah rahsia juga diulang-ulang. Sekali disebut tidak didengar, 2 kali tidak didengar. Jadi sifat manusia itu itulah dungunya. Dan jangan innal insana innahu kana zaluman jahula. Ya. Dia manusia itu aniaya kepada diri sendiri. Jelas akan merusak dirinya dilakukan juga. Ya. Zaluman, ya. Niaya dia ada kepada dirinya. Yang merusak dilakukannya. Jelas dia di mata ada pengalaman merusak diri dilakukan juga. Ya. Itu kezaluman. Jahula, dungu. Ya. Itu karena dungunya. Ya.
tidak percaya kepada, tidak mengabaikan pengalaman yang real yang merusak, iaitulah kerana kedunguannya manusia ya. Kebanyakan itu sifat manusiawi seperti itu. Dan diingatkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.